Good people, makan tanpa sambal buat orang Indonesia rasanya nggak lengkap ya. Tapi kita harus hati-hati loh saat mau beli sambal. Jangan sampai yang kita makan ternyata sambal yang dibuat dari cabai yang sudah busuk. Berikut laporannya dalam liputan khas Selamat Siang Indonesia. Bicara soal pedas, bisa dibilang orang Indonesia salah satu jagonya. Salah satu indikatornya tentu ada pada tingkat konsumsi cabai secara nasional. Data dari Setjen Pertanian Republik Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2021, konsumsi cabai besar meliputi cabai merah dan cabai hijau pada rumah tangga diprediksi meningkat hingga 2,26 kg per bulan. Begitu pula dengan si kecil-kecil cabai rawit. Pada masa yang sama konsumsinya meningkat 1,85 kg per bulannya. Tak pelak jika harga cabai selalu tinggi. Di tengah kondisi tersebut ada saja oknum yang memanfaatkannya untuk meraup untung dengan cara-cara nakal. Di antaranya olahan saus sambal berbahaya. Timnet pernah temukan keberadaannya. Penjual saus sambal yang gunakan cabai busuk ditambah bahan-bahan kimia berbahaya. 4 tahun silam di Bandung, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Ini jadi pengingat tentunya bagi kita agar berhati-hati dalam mengkonsumsi cabai, terutama yang sudah diolah menjadi sambal botolan. Aku pernah nemuin tuh sambal yang berjamur dan rasanya itu lebih banyak ke asamnya dibanding ke pedasnya. Nah itu efeknya begitu makan nggak sampai setengah jam itu langsung sakit banget di perutku. Terus abis itu bisa sampai 3-4 harian tuh semacam mules-mules gitu. Memang terkadang kita asal saja percaya bahwa sambal yang kita temukan di rumah makan atau warung-warung kecil aman. Oh, kalau orangnya cuma naruh barang aja gitu ya? Kita order, ya udah ntar yang ini meleleh kan gitu. Oh gitu. Penagihan. Biasanya yang beli yang tukang mie ayam gitu ya? Iya, mie ayam. Padahal secara sederhana bisa loh kita buktikan. Nah, kalau saus sambal yang asli benar-benar terbuat dari cabai, ketika dituangkan itu teksturnya akan lebih cair. Tapi kalau saus sambal yang dicampur dengan ubi atau pepaya, ketika dituangkan itu teksturnya terlihat sekali sangat kental. Nah, yang kedua, kalau saus sambal asli dicampurkan dengan air putih atau air bening, biasanya itu lebih mudah berbaur dengan airnya. Tapi kalau saus sambal yang sudah bercampur dengan bahan-bahan lain, ketika dituangkan dengan air putih itu akan sulit berbaur. Yang ketiga, periksa apakah nomor registrasi yang ada di kemasannya terdaftar di BPOM. Coba cek via laman cekbepom.pom.go.id. Paling tidak, kita akan merasa aman saat mengkonsumsi sambal. Penggunaan sambal palsu jelas bagi kesehatan sangat mengganggu ya, apalagi bila disertai dengan bahan kimia. Yang dirasakan biasanya sakit pada tenggorokan, kemudian biasanya kalau dia sensitif akan mencret dan akan menyebabkan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Good people, meski cabai juga membawa manfaat bagi kesehatan tubuh seperti kaya akan vitamin C dan vitamin A, bahkan mengandung antioksidan, tapi jangan terlalu berlebihan juga mengkonsumsi sambal ya. Perlu hati-hati juga, apakah sambal yang kita beli benar-benar terdaftar dalam BPOM dan tidak abal-abal. Jangan lupa, tutup kemasan botol sambal dengan benar dan simpan dalam kulkas supaya tidak mudah berjamur. Dea Gita, Oktaberi, melaporkan untuk NET.